ciri dan tumbuhannya. Pertama, tumbuhan kantung semar. Kantung semar merupakan tumbuhan pemakan serangga. Kenapa? Karena serangga sangat membutuhkan kantung semar itu untuk proses dia mengambil enzim dari kantung semar tersebut, dan serangga tersebut dapat memperoleh makanan dari kantung semar. Adik-adik pada tahu nggak tumbuhan teratai itu? Tumbuhan teratai itu biasanya tumbuhan yang ada di air. Daunnya lebar dan tipis, sehingga dapat mempercepat penguapan air dan dapat mengapung di permukaan. Akar yang ada di tumbuhan teratai itu berfungsi untuk menjaga tumbuhan agar tidak mudah terbawa air. Terus batangnya diselimuti lilin agar tetap kering dari permukaan air. Teratai itu biasanya berada di sungai-sungai ataupun di kolam-kolam renang yang ada ikannya, sama di kolam hias yang ada ikannya. Yang ketiga, tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus merupakan tumbuhan insektivora. Dalam tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tampuk atau dua corong yang memiliki rambut sensor yang berfungsi untuk menerima rangsangan serangga jika ada mangsa yang ingin memakannya. Jadi, tumbuhan Venus ini memiliki rambut sensor apabila ada mangsa yang ingin memakannya. Jadi, yaitu sangat melindungi badannya agar tidak dapat diserang oleh makhluk yang ingin memakannya. Seperti itu. Jadi, tumbuhan Venus ini tidak tumbuhan yang sering dimakan. Yang keempat, tumbuhan Drosera. Tumbuhan ini biasanya berada di tempat yang kering. Dan tumbuhan ini mendapat asupan makanan dari serangga. Jadi, tumbuhan ini sangat bergantungan dengan serangga. Karena dari serangga tersebut, tumbuhan ini mendapat asupan makanannya. Kemudian menghasilkan zat-zat pelekat yang dihasilkan. Drosera memiliki kelenjar tentakel dapat bergerak. Yang kelima, tumbuhan putri malu. Kita semua mengenal tumbuhan putri malu itu. Putri malu apabila disentuh, dia akan mengatuk daunnya. Kenapa? Karena untuk mengelabui hewan yang tadinya memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan itu telah layu. Padahal tumbuhan itu tidak layu, dia hanya melindungi dirinya dari berbagai macam hewan-hewan yang ingin memakan tumbuhan tersebut. Makanya dia mengelabui musuh-musuhnya menggunakan pengatupan daun tersebut. Ciri-cirinya memiliki batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Yang kedua, batangnya terdapat bulu halus berwarna putih. Bentuk daunnya mirip dan putih. Yang keenam, tumbuhan kaktus. Kita semua sudah tahu tumbuhan kaktus itu biasanya hidup di tempat yang panas seperti gurun, padang pasir, dan yang lain-lain. Batang tumbuhan kaktus biasanya memiliki batang yang tebal untuk penyimpanan air. Daun kaktus berbentuk berduri sehingga dapat melindungi tumbuhan dari hama atau hewan-hewan herbivora yang akan memakannya, dan untuk mengurangi penguapan air di siang hari. Yang ketujuh, tumbuhan Rafflesia. Tumbuhan Rafflesia ini adalah tumbuhan yang sangat langka yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat jika ada serangga lain yang ingin. Tumbuhan Rafflesia ini sangat membutuhkan lalat untuk proses penyerbukan pada tumbuhan tersebut. Kemudian ada
Tapi yang signifikan ada 3 jenis adaptasi dalam tumbuhan. Adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya hewan seperti bebek yang memiliki selaput sehingga dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi dapat menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan. Contohnya kantung semar. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku, dia dapat menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan sekitarnya, seperti tumbuhan putri malu. Berikut ini kakak akan memberikan soal untuk adik-adik. Soalnya jelaskan contoh dan ciri-ciri tumbuhan yang ada di sekitar rumah adik-adik. Adik-adik dapat menjelaskan macam-macam tumbuhan apa yang ada di sekitar rumah adik-adik. Kemudian ciri-ciri apa yang ada di tumbuhan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan, jangan mudik